seksi PPK yang harus saya sampaikan kepada Ibu Bapak semua. Yang pertama tentang PKG. Saya yakin di SMP 12 sudah dibuat SK penugasan PKG. Di siapa asesornya, mengaksesori siapa. Karena PKG dengan model 360 ini dilaksanakan sepanjang tahun. Titipan dari seksi PPK supaya PKG ini dilaksanakan dengan terbaik mungkin. Kemudian yang kedua terkait dengan SKP yang nanti SKP-nya juga dicermati oleh Mas Kakak. Di SKP itu ada poin kegiatan pengembangan diri dan guru wajib melaksanakan PKB. Di guru wajib melaksanakan PKB. Sehingga karena masa pandemi ini jarang pelatihan secara tatap muka, makanya dengan diharapkan aktif mencari pelatihan online atau webinar yang diselenggarakan oleh Kemendikbud atau yang lain. Selain dengan harus mengaktifkan MGMP sekolah. Sekali lagi PKB ya, semua guru harus melaksanakan PKB. Ini dipesankan karena di SKP itu biasanya isinya hanya sekedar isi ya, tembang kosong gitu ya. Ya kemarin diberikan supaya guru harus melaksanakan PKB. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu juga dipesankan untuk menyampaikan informasi tentang peta jalan pendidikan. Yakin Ibu Bapak semua sudah pernah dengar paling tidak tentang peta jalan pendidikan tahun 2020 sampai 2035. Ini peta jalan ini sama dengan perencanaan jangka panjang di bidang pendidikan. Peta jalan pendidikan ini masih draft dan masih ada pro kontra, terutama divisi pendidikan kita. Karena divisi itu belum menyampaikan iman takwa ya, tapi yang disampaikan berbudaya. Ini masih belum menyampaikan iman takwa, sehingga masih ada revisi di visi pendidikan kita. Tapi yang perlu saya sampaikan, peta jalan pendidikan ini istilahnya merespon dari perubahan global. Perubahan global yang terjadi saat ini itu luar biasa, baik perubahan di bidang teknologi, perubahan di bidang sosial. Sehingga diharapkan Ibu Bapak semua ya, yang berada di garda paling depan menyiapkan sumber daya manusia ya, sumber daya manusia yang akan berkiprah di negara ini 10 atau mungkin 30 tahun yang akan datang. Maka diharapkan kita membekali anak-anak kita ya, bisa beradaptasi dengan perubahan global itu ya. Di anak-anak kita itu di zamannya nanti itu akan sangat berbeda dengan zaman kita sekarang ini. Nah,
Kita sebagai guru itu yang paling bertanggung jawab untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul pada saatnya. Di peta jalan pendidikan Indonesia ini, di sana digambarkan kita itu mesti menyiapkan sumber daya manusia yang terpelajar, kemudian luhur, kemudian adaptif dan kolaboratif. Jadi istilahnya itu terpelajar, luhur, kemudian adaptif dan kolaboratif. Terpelajar diharapkan anak-anak kita itu besok sebagai pembelajar yang baik. Mungkin sekarang ini kita masih sangat susah membuat anak-anak kita itu menjadi pembelajar. Sekarang ini ya biasanya sambarnya Bapak Ibu guru dengan model pembelajaran yang sekarang, dengan daring itu anak-anak kita responnya sangat rendah. Respon dari pembelajaran jarak jauh ya, anak-anak kita itu masih sangat rendah. Itu tandanya bahwa anak-anak kita itu belajar belum menjadi kebutuhan mereka, jadi budaya mereka. Jadi belum menjadi kebutuhan mereka. Mereka belajar kalau masih ditunggui oleh Bapak Ibu guru atau yang lain. Jadi belum karena kebutuhan belajar tapi masih karena kewajiban saja. Jadi tugas kita sangat berat ya, membuat sumber daya manusia yang terpelajar atau yang memiliki jiwa pembelajar. Kemudian yang kedua, luhur. Luhur itu maknanya luar biasa. Di kita yang bertanggung jawab ya, membuat anak-anak kita menjadi sumber daya manusia yang luhur ya, atau istilah sekarang ya berkarakter, memiliki karakter yang kuat. Nah, untuk membuat siswa berkarakter seperti yang disampaikan oleh tokoh pendidikan kita, yang kita mesti masih ingat sosum tulodo ing madya manungkarsa tuturi handayani. Jadi kita ya, sebagai insan pendidikan, sebagai guru, maka tadi harus menjadi teladan anak-anak kita. Ini menjadi teladan anak-anak kita. Kalau kita ingin anak kita disiplin, ya kita harus disiplin. Kalau ingin anak-anak kita disiplin berpakaian, maka kita berpakaian juga disiplin. Ingin anak kita tidak terlambat, maka kita jangan terlambat. Ingin anak kita membaca, maka kita juga harus membaca. Ya nanti isinya peta jalan pendidikan ini luar biasa, tapi silahkan jangan nanti baca ya. Dibaca peta jalan pendidikan. Pak Dayat sudah punya filenya. Ini nanti kalau yang belum punya minta ke Pak Dayat. Nek urung dirusak. Kan ora diwaca nek dirusak. Tadi ya luhur. Jadi kita harus menjadi teladan anak-anak kita. Kemudian dari adaptif. Jadi kita mesti menyiapkan anak-anak kita itu bisa beradaptasi dengan kondisi pada saat nanti mereka berkiprah. Ya, jadi sebetulnya seperti sekarang ini ya, dengan era pandemi ini sebenarnya kita dibelajarkan luar biasa.